Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Kali ini aku mau cerita alur film horror adventure China, Anaconda, tahun 2024. Film ini ya kan ceritanya tentang sekelompok orang yang kena teror sama ular gede kali. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Waktu itu ya kan ada pemburu gelap ular langka bernama Jeffrey lagi mau nyari ular anaconda raksasa yang ada di dalam hutan terlarang Sungai Mekong. Dia pergi ke sana sama 3 penduduk lokal buat bantuin nangkap ular itu. Pas mereka turun dari perahu, salah satu dari mereka minta agar bayaran dinaikkan. Soalnya misi tersebut pakai taruhan nyawa. Awalnya dikasih, tapi tiba-tiba aja ya kan, cerot, dicucuk batang leher. Abis itu kepala otak diputusin dan badan dibuang ke sungai. Nengok kejadian sadis itu, yang lain jadi kembut ketakutan dan mereka langsung ngikutin si Jeffrey masuk ke dalam hutan. Di hari itu lagi musim ular kawin. Jadi kalau udah ketemu lendir feromon, ular-ular pasti berkumpul di satu tempat. Setelah dicari-cari, akhirnya mereka pun nemu patung keramat. Betul aja, di sana orang itu dua nemu banyak ular yang lagi kawin. Tapi bukan ular kayak gitu yang lagi dicari sama si Jeffrey. Setelah ular-ular tadi dimasukkan ke dalam karung dan salah satu dari mereka mau naruh ke perahu, mendadak dia nengok ada yang bergerak cepat kali di dalam sungai. Tiba-tiba aja jebret! Badannya kena lilit sama anaconda yang gede kali. Wah, mana ada cerita. Gak pakai lama anaconda itu ngedatangin pria satu lagi dan dia ngemuntahin badan pria yang udah ditelannya tadi. Abis itu dia pun langsung kena terkam. Waktu si Jeffrey mau ngasih tembakan, gak disangka induk anaconda raksasa nongol tiba-tiba. Dan kemudian judul film muncul, Guang Mai Cicai, Anaconda. Abis itu adegan film pindah ke sebuah pertunjukan sirkus. Jadi ya kan, adalah satu kelompok sirkus yang lagi ngalami kebangkrutan. Karena nggak bisa ngegaji para pemain, bos sirkus itu ngejual semua aset-asetnya ke mantan pemain sirkus yang ternyata sekarang udah jadi miliarder. Gak mau kawan-kawan lamanya itu jadi pengangguran, Balia ngajak mereka buat main sirkus di Thailand biar bisa cepat kaya raya. Ya tentu aja nggak nolak lah orang itu. Tapi si Lanlan curiga dengan sifat baik yang mendadak itu. Kayak ada yang gak beres di pikirnya. Di keesokan hari kapal pun udah disiapkan buat mereka langsung pergi. Karena cuma ada satu rute, jadi kapal itu harus lewat dari Sungai Mekong. Gak disangka di tengah perjalanan kapal mereka terhambat sama reruntuhan kayu rumah warga. Nengok masalah itu si Baliang jadi emosi. Dia nggak mau perjalanan mereka jadi tertunda. Karena diancam bakalan nggak dibayar, si kapten kapal pun terpaksa make bom dinamit buat ngehancurin reruntuhan itu. Tapi nggak taunya di dalam reruntuhan kayu ada banyak ular berbisa. Waktu bom diledakin ya kan, boom! Beterbangan ular-ular masuk ke dalam kapal. Menjerit-jerit ketakutan lah orang itu semua. Untungnya si Lanlan pintar. Dia pakai penyemprot air buat ngusir semua ular berbisa itu. Wih, mantap kali ah. Ternyata si Baliang masih kena teror. Waktu dia berondok di WC, gara-gara ketimpa banyak ular, dia pun jadi terjatuh ke lubang berak. Saking kembut ketakutan kali, dia berenang sampai ke pinggir hutan. Tapi pas ada ular kobra yang mau matok dia, gak disangka tiba-tiba aja ada orang yang nolongin. Rupanya ya kan, dia adalah Jeffrey, si pemburu ular yang ada di awal film weh. Karena nyawa udah diselamatin, Baliang pun ngasih izin buat dia numpang di kapal mereka. Di malam hari waktu Uwak Salai lagi mancing, Jeffrey minta tolong agar dia diantar ke hutan yang ada di peta. Walaupun ditawarin banyak duit, si Uwak dengan marah nolak permintaannya. Karena dia tahu kalau hutan itu adalah tempat paling terlarang di Sungai Mekong. Gak berapa lama setelah Uwak itu ditinggalin, tiba-tiba aja ada yang narik pancingan sampai jatuh. Pas mau diambil ya kan, si Uwak itu ketarik badannya masuk ke dalam sungai. Di keesokan pagi, mereka semua kecarian di mana keberadaan Uwak Salai. Si Lanlan curiga kalau Jeffrey sebenarnya ada udang di balik bakwan. Dan gak taunya, betul aja weh, badan si Uwak udah dijadikan umpan buat mancing anaconda.
Pas umpan udah ketarik, si Jeffrey dengan cepat ngendaliin katrol agar anaconda nggak terlepas. Karena tarikannya kuat kali, badan pun jadi kecampak ke sungai. Waktu dia berhasil naik gak taunya anaconda itu udah naik ke atas kapal. Mayat si Uwak dimuntahkannya. Mana ada cerita, langsung kena teror lah orang itu semua. Bensin tumpah dan dupa sembayang pun terjatuh. Waktu si Jeffrey berhasil nangkap ular pakai tali lasso gak taunya api udah menjalar ke ruangan bom dinamit. Yang akhirnya ledakan gede pun terjadi dan langsung ngebakar seluruh badan kapal. Gak ada pilihan lain, mereka semua pun lompat ke sungai dan pergi ke pinggir hutan. Habis itu si Jeffrey ngasih usul buat ikut pergi bersamanya karena dia punya perahu di seberang hutan terlarang. Ya tentu aja Lan-Lan gak mau. Dia nuduh kalau Jeffrey punya rencana jahat ke mereka semua. Tapi nggak disangka batang leher Yeli udah kena sengat sama lebah beracun. Karena Jeffrey bilang dia punya obat antibiotik agar nyawa kawannya itu nggak leong, mau nggak mau si Lan-Lan pun ngikutin kemauannya. Perjalanan masuk ke dalam hutan pun dilakukan. Cak Laklen tengok apa nggak ngeri kali rute yang orang ini lewatin Waktu mereka lagi istirahat di anak sungai, ternyata di airnya ada cacing parasit yang banyak kali. Walaupun si Jeffrey ini baik ngasih peringatan dan makanan daging ular, tapi sebenarnya dia ini pengen mereka tetap hidup agar bisa dijadikan umpan induk anaconda. Waktu orang itu lagi nikmatin daging ular, gak disangka tiba-tiba aja si Jepeng badannya kena terkam sama anaconda. Tapi untung aja si Jeffrey dengan cepat nyucukkan tombak biar dia terlepas dari lilitan. Gak mau berlama-lama di situ, mereka pun segera pergi cabut ngelanjutin perjalanan. Tapi tanpa sepengetahuan si Awi ternyata di batang lehernya udah kemasukan cacing parasit. Di saat hari udah maghrib, Jeffrey nyuruh mereka beristirahat di dalam goa. Di malam itu Baliang ngasih tahu kalau sebenarnya dia ini mau ngejual pemain-pemain sirkus itu ke perdagangan manusia buat diambil jeroannya. Tapi setelah dia ngedengar kalau harga induk anaconda lebih mahal di black market, dia pun mutusin buat kerjasama nangkap ular itu. Waktu semua udah pada tidur gak taunya si Awe ngalamin halusinasi yang diakibatkan sama cacing parasit. Dia mau nenggelamin diri ke dalam sungai. Namun saat Wang Song datang buat nolongin, tiba-tiba aja badannya kena terkam sama anaconda. Mana ada cerita, langsung leong lah nyawa dia. Di keesokan hari pas mereka ngelanjutin perjalanan lagi, ternyata giliran si Wang Song yang kena serang anaconda. Cuma hitungan detik aja badan langsung diremuk. Bunyinya kayak suara kerupuk Gak bisa berbuat apa-apa. Di saat si anaconda lagi nikmatin makanannya, mereka pun terpaksa harus cepat ngelanjutin perjalanan. Setelah terus ngikutin jalur sungai, akhirnya mereka pun sampai di perahu si Jeffrey. Sesuai dengan janji, obat penawar racun pun dikasih ke Lan-Lan. Tapi ternyata si Jeffrey malah minta imbalan agar mereka bantuin dia nangkap induk anaconda. Atau kalau nggak mau, kepala otak bakalan didor. Di tengah malam waktu mereka semua diikat buat dijadikan umpan, gak disangka mendadak si Yeli punya rencana licik. Dia ngasih godaan buat mainin ular mini si Jeffrey. Ya tentu aja nggak nolak lah si biawa ini. Saat Lan-Lan nengok di depannya ada botol, dia pun tahu apa yang harus dilakukan. Gak sesuai ekspektasi, ternyata rencana si Yeli gagal. Waktu dia mau kena tembak tiba-tiba aja Lan-Lan datang nyucukkan pecahan botol ke badan Jeffrey. Langsung kena serang lah dia sama orang itu dua. Bersamaan waktu Jepeng dan Dajio lagi dijadikan umpan, gak taunya dari atas kepala si Baliang muncul anaconda yang nerekam badannya. Untung aja tali perangkapnya ikutan ketarik. Jadi anaconda yang lain gak mau nerekam orang itu dua. Gak disangka pistol meletup. Saat si Yeli lagi tersudut, Lan-Lan pakai batang kayu buat ngehantam kepala otak si Jeffrey. Mana ada cerita, langsung jatuh terkapar lah dia. Di saat ikatan perangkap lagi dilepasin sama Lan-Lan gak disangka si Jeffrey udah ngedatangin mereka. Tapi sial kali dia ular anaconda mendadak muncul di belakangnya. Dengan serangan yang sangat cepat, badannya pun langsung kena tarik. Syukurin. Dipikir mereka semua udah selamat, tapi nggak taunya ternyata tadi perut si Yeli udah kena tembak. Karena dia udah kehabisan banyak darah, akhirnya nyawa dia pun nggak tertolong lagi. Di keesokan pagi, waktu mereka mau ngehidupin perahu, tiba-tiba aja badan si Dajio kena tembak suntikan bius. Nggak disangka si Jeffrey Lapet ini masih hidup. Entah kenapa lah orang jahat kok susah kali mati
Gak pakai lama badan mereka pun diikat buat dijadikan umpan lagi. Tapi kali ini si Jeffrey masang tali baja di sekeliling area itu biar rencana perburuannya bisa berhasil. Abis itu tali diikatkan ke badannya biar perangkap gak terlepas. Gak berapa lama ya kan weh, semua anaconda pada berdatangan. Tapi mereka mendadak pergi ketakutan gara-gara si Mama Konda akhirnya muncul. Wah, langsung kena lilit orang itu 3. Si Jeffrey segera narik tali perangkap. Tapi karena kuat kali tarikan si Mama Konda, dia pun gak sanggup ngendaliin. Dan malah badannya yang jadi kejepit di antara pepohonan. Pas dia berusaha keluar dari situ, dengan cepat si Mama Konda langsung nerekam dan ngelilit badannya sampai remuk. Mana ada cerita, kali ini nggak bisa selamat lah nyawanya. Si Jipeng berusaha sekuat tenaga ngegigit tali ikatan, sampai-sampai gigi pun berdarah. Tapi akhirnya mereka pun berhasil lepas. Waktu mereka mau kabur dari sana, kaki si Dajiao kena gigit pula. Gak tinggal diam, si Lanlan nancepkan batang pohon runcing. Pas gigitan udah terlepas, si Mama Konda malah muntahin badan si Jeffrey di depan mereka. Salah kalian tengok weh, apa nggak senang kali kita nengoknya ya kan? Mereka kemudian lari sekuat tenaga. Pas ditengok ada batang pohon panjang, Dajiao nekat nancepkan kayu itu ke mulut Mama Konda. Abis itu ya kan, si Lanlan nyucukkan biji matanya. Double kill. Di saat si Mama Konda lagi kesakitan dan masuk ke dalam tanah, mereka pakai kesempatan itu buat lari kabur. Tapi pas mereka lagi berdiri di depan ikatan tali baja, tiba-tiba aja si Mama Konda terbang mau nerekam dengan kecepatan tinggi. Dan akhirnya seret! Kepala otak si Mama Konda terbelah jadi 2. Wah, apa nggak sedap kali kita nengoknya ya kan? Di penghujung film, mereka langsung bergegas naikin perahu dan pergi dari sana menuju ke kampung permukiman warga terdekat. Dan akhirnya film ini pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur cerita film China Anaconda tahun 2024. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Kalau kalian punya kuota lebih, kusarankan kalian tontonlah film ini dengan full. Paten kali CGI Anacondanya. Serius aku, nggak nipu. Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project dengan komen, share, like, dan subscribe. Biar nggak apa kali channel ini, biar makin naik ya kan. Terima kasih and cheers.